Pemirsa Khazanah, saat dalam perjalanan jauh banyak keringanan-keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim. Di antaranya, ketika tidak mendapati air, kita diperbolehkan melakukan tayammum untuk bersuci sebagai pengganti wudu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Kalimat sa'idan thayyiban atau permukaan tanah yang bersih ini banyak diartikan debu yang bersih, sehingga banyak dari kaum muslim yang bertayamum ketika tidak menjumpai air dengan debu yang menempel di dinding. Sehingga tak sedikit kita temui kaum muslim yang bertayamum dengan cara menempelkan tangan ke dinding rumah atau dinding mobil atau pesawat ketika dalam perjalanan jauh. Pertanyaannya adalah, apakah menempelkan tangan ke dinding rumah kendaraan itu termasuk dalam kategori debu tanah? Padahal belum tentu debu yang menempel di dinding rumah atau kendaraan itu adalah debu tanah. Perlu difahami bahwa media tayamum itu adalah tanah. Para ulama ada yang mengharuskan tanah yang sesungguhnya dan bukan debu-debu yang menempel. Namun ada juga yang agak luas membolehkan tayamum pakai debu-debu yang menempel. Kalaupun kita mau pakai pendapat yang membolehkan tayamum pakai debu yang menempel di dinding, maka yang harus diperhatikan apakah debu itu memang betul-betul ada dan menempel di dinding rumah kita. Apakah di dinding mobil atau kursi pesawat itu ada debu dari tanah? Ini yang sebenarnya jadi masalah. Biasanya tembok rumah kita seringkali dibersihkan, apalagi pesawat terbang tentunya selalu dibersihkan. Tidak masuk akal kalau dinding pesawat dan kursinya dibiarkan kotor berdebu. Pasti para penumpang akan merasa tidak nyaman, bahkan boleh jadi bersin-bersin sepanjang perjalanan. Perhatikanlah, hampir semua mazhab sepakat bahwa tayamum itu harus menggunakan tanah atau permukaan tanah. Dalam mazhab Al-Hanafi, Al-Maroghinani, salah satu ulama mazhab Hanafi menyebutkan, tayamum diperbolehkan dengan menggunakan semua jenis tanah seperti debu, pasir, batu, dan kapur. Sesungguhnya sa'id adalah sesuatu yang ada di permukaan tanah. Dinamakan demikian karena debu itu bertebaran. Hal ini ditegaskan pula oleh Al-Qadhi Zadah bahwa sa'id adalah debu yang terdapat di permukaan bumi dan lainnya. Dalam mazhab Maliki, Ibnu Juzai Al-Kalbi menjelaskan, sa'id adalah debu dan diperbolehkan tayamum dengan semua permukaan yang naik lebih tinggi dari tanah seperti bebatuan, kerikil, pasir, dan kapur. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Mawardi salah satu ulama mazhab menjelaskan, tayamum khusus dengan tanah yang berunsur debu dan tidak boleh selain dari itu. An-Nawawi juga menjelaskan, tidak sah tayamum kecuali menggunakan tanah. Ini adalah pendapat yang ma'ruf dalam mazhab. Demikian pula dalam mazhab Hambali, bahwa menepukan kedua tangan pada sa'id yang suci itu maksudnya tanah. Bahkan lebih tegas, Ibnu Qudamah menjelaskan, dan tidak diperbolehkan tayamum kecuali menggunakan tanah suci yang debunya dapat menempel pada tangan, berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengan debu itu. Al-Ma'idah ayat 6. Maka apa yang tidak ada debunya tidak dapat digunakan untuk mengusap. Maka bagi kaum muslim yang biasa bertayamum di kendaraan atau di pesawat dengan menempelkan tangan di dinding kendaraan atau kursi kendaraan, perlu mempertanyakan apakah di tempat-tempat itu ada debu yang dari tanah. Maka bertayamum itu sebenarnya mudah. Jika memang berniat melakukan perjalanan jauh, mengapa tidak membawa tanah saja, dimasukkan ke kantong plastik, sehingga ketika dalam perjalanan dan mengharuskan dirinya bertayamum, tinggal buka kantongnya dan meletakkan tangan di atas tanah itu. Ini lebih aman dan dijamin sah bersucinya, sehingga sholatnya pun sah jika bersucinya benar. Wallahu a'lam.
Pemirsa Khazanah, bagi kaum muslim di Indonesia,